netizen kali ini merujak pendakwah yang biasa dipanggil Gus Miftah karena ucapannya kepada bakul es teh di pengajiannya dianggap merendahkan wong cilik, hingga netizen datang bergelombang baer bah menghantam Gus Miftah sampai terkapar hanyut tak berdaya. Gus Miftah dikenal sebagai pendakwah yang sering membela kaum marginal. Namun, baru-baru ini tindakan kasar yang dia lakukan terhadap tukang es menimbulkan pertanyaan. Apakah ini bentuk lupa diri? Saya menggunakan pemahaman umum tentang psikologi, terutama dalam konteks perilaku manusia di ruang publik, untuk mengidentifikasi beberapa faktor yang bisa memengaruhi sikap atau tindakan seseorang. Misalnya bagaimana seseorang yang berada di posisi tinggi bisa terpengaruh oleh tekanan sosial, popularitas atau ketegangan emosi. Konsep seperti lupa diri atau superioritas kompleks yang sering muncul dalam konteks tokoh publik yang berhadapan dengan ekspektasi tinggi, serta opini saya dari beberapa sumber tidak dalam rangka menjelekkan juga, namun hanya sebagai seseruan gibahin yang lagi viral. Gitu aja. Hal-hal yang lagi seru pembahasannya jadi kayak gibahan tetangga. Belum selesai kalau belum telanjang bulat. Di sini ada beberapa kemungkinan yang bisa menjelaskan perilaku tersebut. 1. Lupa diri atau terjebak dalam popularitas. Ketika seseorang mencapai posisi terkenal, ada kalanya rasa superioritas muncul, bahkan tanpa disadari. Gus Miftah bisa saja tidak sengaja menunjukkan sikap yang lebih arogan, meski memang terkenal kasar dan arogan sejak dulu. Hanya dulu netizen belum seilfil sekarang ini. 2. Kurangnya pengendalian emosi. Tokoh publik pun bisa khilaf, tidak selalu bisa mengendalikan emosi, terutama dalam situasi yang menegangkan atau tidak terduga. Demikian juga dengan Gus Miftah. Dia sedang mengalami fase antara berkesadaran dan tidak berkesadaran secara spiritualnya. Ketiga, ketidaksadaran atas perspektif orang lain. Bisa jadi Gus Miftah menganggap perkataannya hanya candaan, namun tidak mempertimbangkan bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi orang lain. Juga memberi izin dirinya untuk jauh ke dalam jurang kehinaannya. Bisa jadi ini cara Tuhan menegurnya. 4. Tekanan publik dan beban jabatan. Setelah diangkat sebagai utusan khusus presiden, beban ekspektasi terhadapnya meningkat. Hal ini bisa memengaruhi cara berinteraksi dengan masyarakat, cara menempatkan dirinya serta kestabilan emosinya yang meledak-ledak dan kesulitan dalam pengendaliannya. 5. Kesalahan yang tidak disengaja. Sebagai manusia, Gus Miftah pun bisa melakukan kesalahan. Kebiasaan bicara dan bertindak kasar, maka akan terbawa dalam setiap interaksi. Apalagi jika ada hal yang memicunya, kesulitan dalam mengekang kereflekannya dalam berinteraksi. Sebagai keterkandungan, maka dia menutupnya dengan ini guyonan lo. Sayangnya karena posisinya yang sangat publik, kesalahannya pun menjadi sorotan dan menimbulkan kegaduhan serta memperburuk kredibilitasnya. Insiden ini mengingatkan kita bahwa siapapun kita, baik tokoh publik, ulama atau apapun, harus lebih hati-hati dalam bertindak dan berbicara. Popularitas datang dengan tanggung jawab untuk menjaga etika dan empati agar tidak dilihat sebagai lupa diri. Belajar keseimbangan dan kesadaran itu penting supaya saat sampai di posisi popularitas serta berkekuasaan, kita sudah mampu menata pikiran
dan mampu mengendalikan segala hal yang berkaitan dengan emosi. Semesta mempunyai banyak cara untuk mengangkat derajat seseorang, bahkan dari kejadian yang terlihat menyakitkan. Contoh nyata kisah Pak Sun Haji yang dibuat guyonan tak pantas oleh seseorang yang dianggap ulama. Dari sabar dan lapangnya hati, alih-alih marah atau membalas atau memusuhi, beliau justru memilih jalan rekonsiliasi dan kebersamaan. Mengapa Pak Sun Haji masih mau menjadi banser meski sempat dihina? Kemungkinan besar alasannya ada pada kebesaran hatinya dan kecintaannya pada tugas menjaga keutuhan agama dan bangsa. Mungkin baginya kejadian itu adalah ujian pribadi yang tidak perlu merusak niat baiknya dalam mengabdi. Hal ini mengajarkan kita bahwa memaafkan bukan hanya tentang orang yang menyakiti, tetapi juga tentang kedamaian dalam hati kita sendiri. Pak Sun Haji mungkin memandang bahwa keberlimpahan rezeki yang beliau terima setelah peristiwa itu adalah tanda bahwa Allah telah mengganti rasa sakitnya dengan keberkahan. Dalam konteks psikologi, orang yang berasal dari kalangan orang cilik atau masyarakat dengan latar belakang ekonomi sederhana seringkali memiliki sikap penerimaan yang kuat. Hal ini oleh beberapa faktor, seperti satu, pengalaman hidup dalam keterbatasan sering membuat seseorang terbiasa menghadapi situasi sulit tanpa banyak protes. Mereka cenderung mencari cara untuk berdamai dengan keadaan karena menyadari bahwa konflik atau perlawanan mungkin tidak membawa solusi langsung. Dua, budaya lokal dan nilai religius. Dalam banyak budaya termasuk nilai-nilai seperti sabar, ikhlas, dan memaafkan sangat ditanamkan sejak kecil. Sun Haji mungkin menjalani hidup dengan filosofi bahwa Allah yang maha menilai, sehingga dia memilih tidak mendendam ketika kebutuhan untuk harmoni sosial. Orang dari kalangan kecil sering menggantungkan kehidupan pada komunitas, mempertahankan hubungan baik sebagai silaturahmi. 4. Self-worth yang terkait dengan penerimaan secara psikologis. Orang yang merasa dirinya kecil kadang cenderung menghindari konfrontasi dan menganggap situasi seperti itu sebagai bagian dari takdir yang harus diterima. Namun ini bukan berarti mereka lemah, melainkan mereka memilih untuk fokus pada hal-hal yang lebih produktif. Dan sikap ini juga bisa menjadi kekuatan luar biasa. Dengan hati yang lapang, Pak Sun Haji mendapatkan simpati banyak orang dan bahkan keberkahan yang tidak disangka-sangka. Inilah cara Allah mengangkat derajat orang yang rendah hati. Jadi meskipun mungkin ada unsur nerimo, itu juga didukung oleh keimanan dan kebijaksanaan yang ia miliki. Kisah Pak Sun Haji bisa menjadi peringatan penting bahwa sabar bukanlah tanda kekalahan, melainkan kekuatan dan keberanian untuk tetap menjaga hati yang baik meskipun dalam situasi yang sulit. Sabar adalah pilihan untuk tidak merespon dengan kemarahan atau kebencian, tetapi memilih untuk bersikap tenang dan belajar ikhlas. Dengan sabar, seseorang malah bisa mendapatkan kemenangan yang lebih besar, seperti kedamaian batin, penghargaan dari orang-orang sekitar, dan tentunya keberkahan dari Allah. Sabar itu menunjukkan kedewasaan jiwa, kesadaran akan takdir, dan keyakinan bahwa segala sesuatu ada hikmahnya. Wejangan dan kearifan lokal Nusantara, warisan leluhur kita, terbukti sangat bermanfaat untuk mendidik manusia agar berbudi pekerti mulia, jujur, santun, rendah hati, dan membawa manfaat bagi semua makhluk hidup. Orang Jawa sudah sangat akrab dengan istilah gajah dibelangkoni.
yakni kependekan dari kalimat isoh kojah nanging ora isoh nglakoni, yang dalam bahasa Indonesia berarti bisa bicara tapi tidak bisa menjalankan apa yang dibicarakannya. Alam semesta tidak pernah berdusta. Apa yang telah disiratkan oleh alam semesta pasti terjadi dan tidak pernah gagal dalam memenuhi peringatan yang dikeluarkannya, agar manusia dapat berjaga-jaga sebelum hal-hal buruk terjadi. Tetapi banyak manusia bebal, hilang akal sehatnya, yang tidak pernah mau merenungkan pesan-pesan semesta dan berjaga-jaga agar segala yang buruk tidak menimpa dirinya. Sebaliknya, begitu gampang percaya omongan para pendusta. Sesungguhnya alam semesta sudah mengeluarkan peringatannya bahwa telah muncul seorang tokoh dengan memakai belangkon pada kepalanya, berambut gondrong, berkacamata hitam, pintar menghipnotis orang melalui ucapannya. Belangkon sengaja dipakainya untuk mengelabui masyarakat bahwa si tokoh adalah keturunan Jawa asli yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk tujuan mencerdaskan masyarakat Jawa melalui olah kata dan penampilannya yang memikat hati. Padahal tujuan sesungguhnya bukan untuk mencerdaskan lagi, untuk membodohi, menyesatkan, dan memoroti masyarakat demi keuntungannya sendiri. Alam semesta sudah memberikan peringatannya melalui penampilan memikat si tokoh berbelangkon, agar masyarakat Jawa segera ingat pepatah leluhurnya, gajah dibelangkoni. Tapi bukannya segera sadar diri, masyarakat malah terhanyut oleh omongan dan penampilan sang gajah dibelangkoni dan menganggap bahwa si pembual sebagai orang suci yang layak dihormati. Dan terbukti alam semesta tidak pernah berbohong dengan ketetapannya. Ternyata si tokoh yang disanjung-sanjung dan digandrung itu tak lebih daripada gajah dibelangkoni. Iso kojah nanging ora iso nglakoni. Bisa bicara tapi tidak bisa menjalankan apa yang dibicarakannya. Masyarakat kita, khususnya orang Jawa, sangat gampang sekali ditipu dan dimanipulasi menggunakan kata-kata. Gampang terpesona tampilan luar seseorang dan mudah sekali dibodohi melalui pesan-pesan agama yang disampaikan oleh para gajah dibelangkoni. Makanya golongan gajah dibelangkoni ini tumbuh dengan amat subur di negeri ini. Kaya raya, berlebihan dari hasil jualan mulut, dan jok-jok tanpa norma dan etika, memanfaatkan keluguan masyarakat yang sudah terlanjur kehilangan logikanya. Yang dimaksud gajah dibelangkoni bukan semua orang yang memakai belangkon, tapi orang-orang yang memakai belangkon untuk tujuan menipu masyarakat. Makanya hati-hati kalau jadi publik figur, karena memang kadang dipakai sebagai indikator moral maupun amoral. Walau peribahasa terus didengungkan para bijak memberi pencerahan, orang-orang berilmu membuktikan kebermanfaatannya. Jika tak hati-hati akan jatuh dan cemar ketika menghadapi. Harta berlimpah sering adigang adigum cenderung merendahkan. Tahta atau jabatan sering aji mumpung. Bermain wanita akan bisa terjebak menjadi bodoh. Begitu kata Simbah wanti-wanti. Artinya kudu sadar di setiap kondisi. Waskito weruh sadurunge winarah. Artinya bukan ahli nujum tetapi mengetahui dan dipikir matang dulu sebelum dilakukan. Resikonya nanti pahit atau manis, bakal baik atau buruk, menyakitkan atau tidak, dan seterusnya. Semoga bermanfaat walau tidak sependapat. Rahayu, berkah Gusti.